Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, syukurlah semuanya baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Baiklah, kita akan mulai belajar ya. Nah, materi pada pertemuan ini mengenai sistem pernafasan. Apakah anak-anak sudah membaca materi mengenai sistem pernafasan? Baiklah, sudah membaca ya. Ibu ingin bertanya, apakah pengertian dari pernafasan tersebut? Ya, silakan Wina. Ya, benar sekali. Jadi, pengertian pernafasan adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbonhidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Nah, kemudian pernafasan pada manusia ada berapa macam anak-anak? Ya, silakan Dimas. Ya, benar. Pernapasan pada manusia itu ada dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Ibu akan menjelaskan mengenai dua jenis pernapasan pada manusia ini. Yang pertama ada pernafasan dada. Pada pernafasan dada, otot yang berperan adalah otot atar tulang rusuk. Otot tulang rusuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar yang berperan mengangkat tulang-tulang rusuk dan tulang rusuk dalam yang berfungsi menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. Proses ini disebut dengan inspirasi. Sedangkan pada proses ekspirasi terjadi apabila kontraksi dari otot dalam tulang rusuk kembali ke posisi semula dan menyebabkan tekanan udara dalam tubuh meningkat, sehingga udara dalam paru-paru tertekan dalam rongga dada dan aliran udara terdorong ke luar tubuh. Inilah yang disebut dengan proses ekspirasi. Yang kedua, pernafasan perut. Pada pernafasan ini, otot yang berperan aktif adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Jika otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma akan mendatar, sehingga menyebabkan volume rongga dada bertambah besar sehingga tekanan udaranya semakin kecil. Kemudian, tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernafasan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan luar dan pernafasan dalam. Pernafasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Sedangkan pernafasan dalam adalah pernafasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Masuk keluarnya udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk. Sebaliknya, jika tekanan dalam rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar. Selanjutnya, ada alat-alat pernafasan. Nah, ada yang tahu apa fungsi dari alat-alat pernafasan tersebut? Ya, silakan Santi. Nah, hampir sudah benar ya. Alat-alat pernafasan itu memiliki fungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara
yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Nah, tujuan dari proses pernapasannya itu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernafas, terjadi pelepasan energi. Nah, sistem pernafasan pada manusia terdiri dari ada 6. Ada yang tahu? Ya, silakan Dimas. Ya, sudah benar. Jadi, sistem pernafasan itu terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi dari alat-alat pernapasan tersebut. Nah, yang pertama ada hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Nah, hidung sendiri dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, konka, dan reseptor olfaktori. Kedua ada faring, merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring. Nah, berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan. Ruang resonansi suara serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Ketiga ada laring, yang merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Keempat ada trakea, merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Kelima, bronkus menghubungkan trakea dengan bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus yang memiliki ukuran 0,5 sampai 1 mm. Keenam, ada paru-paru. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut dengan pleura. Pleura ini berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat jaringan yang berperan dalam pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida yaitu alveolus. Dinding alveolus tersusun dari satu lapis sel epitel pipih. Yang terakhir, gangguan pada sistem pernapasan, antara lain asma, pneumonia, TBC, faringitis, tonsilitis, influenza atau flu, dan kanker paru-paru. Nah, sekian materi mengenai sistem pernafasan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baiklah. Jika tidak ada, Ibu akan mengakhiri pelajaran pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, dan terima kasih anak-anak semua.